Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video seputar Fiverr. Jadi pertanyaannya seperti ini, teman-teman. Yuk kita bahas sama-sama. Sebelumnya, jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung channel saya, itu channel Mas Blogger, silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya, jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video seputar Fiverr maupun di Avok, teman-teman. Jadi kemarin ada pertanyaan yang masuk ke channel saya, dan pertanyaannya seperti ini. Nah, saya akan coba menjawab pertanyaan seperti ini, teman-teman. Jadi, misalnya teman-teman itu ada klien, mungkin sudah berapa kali mesan gig kepada teman-teman, dan dia sudah memberikan feedback. Misalnya dari 4 kali dia mengorder kerjaan ke teman-teman, 3 pekerjaan sebelumnya dia kasih feedback atau istilahnya itu review, sedangkan ada 1 review yang dia tidak kasih, teman. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya misalnya kita tuh menginginkan yang namanya feedback kepada klien itu kita itu kan, karena memang syarat untuk naik ke level 1 itu kan kita juga harus mengumpulkan feedback yang cukup lumayan untuk naik ke level, misalnya dari new seller ke level 1. Tapi sebenarnya utamanya bukan itu, teman. Lebih kita memang di Fiverr itu Fiverr melarang kita meminta feedback dari klien. Jadi kalau misalnya kita tetap ngotot misalnya minta feedback atau review dari klien dan kliennya merasa terganggu, lebih baik jangan lakukan, teman-teman. Ya, karena memang yang paling intinya tuh kita mendapatkan pekerjaan secara terus-menerus dan berharap kita mendapatkan feedback. Tapi ya kalau misalnya kita sudah mencoba sekali dan memang kliennya tidak menanggapinya, ya sudah, biarkan saja, teman-teman. Ini dari pengalaman saya. Jadi teman-teman bisa cek, ini adalah historis saya yang ada di Fiverr. Bisa teman-teman cek, itu saya ada yang kasih feedback. Yang kasih feedback tuh kayak gini, teman. Ada yang 5, kemudian ada yang buat ya ini yang kecil, ini saya dikasih cuman 2,5 aja, dan ada yang tidak dikasih feedback, teman-teman. Nah, jadi utamanya kalau misalnya teman-teman itu misalnya memang mendapatkan kerjaan di Fiverr dan ternyata kliennya tidak kasih feedback, itu nggak masalah, teman-teman. Karena utamanya kita itu di Fiverr itu ya kita kan mendapatkan penghasilan secara rutin, teman-teman. Nah, kalaupun memang kliennya tidak memberikan feedback, itu nggak masalah. Jadi fokus saja kita itu mendapatkan proyek aja, teman-teman. Ya istilahnya kalau untuk misalnya dia pun mengasih feedback, ya itu berarti bonus. Tapi ya kalau misalnya dia tidak memberikan feedback, ya sudah, teman-teman nggak usah fokus di klien tersebut. Maksudnya untuk feedbacknya, teman-teman bisa fokusnya mencari dari klien lain. Dan biasanya kalau misalnya menuliskan gig di awal gignya itu saya tulis, jika kamu puas dengan hasil kerjaan saya, bisakah kamu memberikan feedback. Itu adalah sebagai tolak ukur saya untuk melihat apakah hasil kerjaan saya itu cukup memuaskan atau tidak. Ya kayak gitu aja, teman-teman. Biasanya saya masukkan kata-katanya itu tuh ya pasti dalam bahasa Inggris ya, teman, dalam chatnya. Kalau misalnya kerjaan saya yang kita kerjakan tuh sudah selesai, dan kalau akan sangat bersyukur sekali misalnya kalau klien teman-teman menjawab oke, nanti saya kasih feedback. Nah kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya teman-teman sudah chat berapa kali dan dia tidak menanggapinya, ya sudah, berarti teman-teman nggak usah fokus mendapatkan feedback dari klien tersebut. Teman-teman bisa fokusnya dari mendapatkan feedback itu dari klien yang lain, teman-teman. Nah kayak gitu aja. Jadi kalau misalnya memang teman-teman ada tambahan seputar Fiverr, ya nanti teman-teman bisa mencantumkannya juga di kolom komentar. Dan jika teman-teman memang ada pertanyaan yang lain yang memang masih bingung di seputar Fiverr,
Nanti teman-teman juga cantumkan aja di kolom komentar ya teman. Kita diskusi aja teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman menyukai konten seputar kerja di Fiverr, teman-teman bisa cek di playlist saya yang berjudul kerja freelancer teman. Jadi di kerja freelancer itu playlist di channel YouTube Mas Blogger ini isinya adalah seputar Upwork dan Fiverr. Oke, kalau gitu, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, nanti itu saja yang bisa saya berikan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial Mas Blogger berikutnya.